banyak banget yang bilang kuliah arsitektur itu serem banget. Seserem apa sih? Nah, kita kuliah di arsitektur itu tugasnya bakal numpuk banyak banget dan susah bagi waktunya. Apa aja sih yang kita pelajari di jurusan arsitektur itu? Banyak juga nih yang nanya, kalau masuk jurusan arsitektur itu harus bisa gambar nggak sih? Gambarnya itu manual atau digital sih? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini bersama aku, Indra Astuti Maulana. Aku berharap banget setiap aku bikin video tuh durasinya jangan kepanjangan. Semoga. Kalau panjangan, please tonton sampai akhir karena insya Allah ini bakal bermanfaat banget ya buat temen-temen yang lagi mau masuk kuliah. Semoga aku nggak telat buat ngebahas ini karena di DM Instagram Cela. Iya, karena ada sih beberapa orang gitu ya, anak-anak SMA yang nge-DM aku di Instagram nanya-nanya, mungkin ketemu sama video aku yang ini kali ya. Ya, ini video pertama aku tentang kuliah arsitektur yang pernah aku bikin di sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2018. Emang udah lama banget dan kurang informatif juga kayaknya karena ada kesalahan teknis dalam mengedit ya, maklum lah ya, awal-awal itu video kedua atau ketiga gitu by the way. Jadi di video ini aku pengen ngelengkapin lagi nih info-info seputar kuliah arsitektur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah teman-teman DM ke aku, teman-teman tanyain ke aku tentang kuliah arsitektur. Semoga ini benar-benar bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi jangan lupa dulu bantu aku ya untuk subscribe channel ini, nyalain bel notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Kalau udah, aku mengucapkan banyak terima kasih dan langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, kalau untuk pertanyaan-pertanyaannya sendiri itu ada beberapa sih, sekitar 10 pertanyaan. Ini yang udah aku rangkum dari teman-teman yang udah tanya-tanya. Dan di DM itu aku juga udah jelasin sih ke orangnya. Tapi biar informasinya lebih luas lagi, aku pengen ngejawabnya di video ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu seputar hoax-hoax yang beredar di luar sana. Karena banyak banget yang bilang kuliah arsitektur itu serem banget. Seserem apa sih? Nah, itu pertanyaan kalau di rating yang pertama tuh. Itu pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyain. Serem gak sih kuliah arsitektur? Nah, buat teman-teman yang punya pikiran kalau kuliah arsitektur itu serem, sebenarnya kalian ngeliat serem itu dari sisi mana sih? Emang ada setan di kuliahnya? Enggak ada. Lagian kenapa harus takut sama setan? Jadi gini, kalau ditanya serem, itu sih tergantung pribadi masing-masing dan kesiapan kita sih ya, menurut aku. Ya itu wajar sih, itu wajar banget kalau kita nggak siap dalam misalnya dalam satu tugas gitu, kita nggak punya persiapan dulu sebelum melaksanakan perkuliahan itu, ya otomatis itu ada rasa takut dan dalam tanda kutip serem gitu kan ya. Tapi kan itu sebenarnya bisa kita tanggulangi lah ya kalau ketakutan kita dalam proses kuliah. Jadi sebelum masuk materinya itu kita bisa belajar dulu kan ya di rumah. Iya, kuliah yang namanya kita menuntut ilmu sama lah ya, dari SD sampai SMA sampai kuliah pun itu tetap kita harus punya persiapan dulu kan sebelum masuk. Ya itu semua bisa dipersiapin sih karena wadah untuk kita belajar itu sekarang udah banyak banget. Kita punya internet yang sangat amat bisa kita manfaatkan dengan baik. Di situ kita bisa lihat web-web seputar arsitektur, kita bisa lihat YouTube channel-channel seputar arsitektur. Terus kita juga bisa lihat-lihat di Instagram seputar arsitektur, di Pinterest apalagi banyak banget. Jadi kita bisa belajar dari situ untuk persiapan awalnya gitu kan. Jadi kalau untuk gambarannya kuliah arsitektur itu nggak serem, tergantung persiapan diri kita gimana gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, banyak yang bilang juga kalau kita kuliah di arsitektur itu tugasnya bakal numpuk banyak banget dan susah bagi waktunya. Tugasnya tuh emang banyak, semua mata kuliah tuh emang ada tugasnya. Apalagi kalau udah di akhir-akhir semester tuh ya, itu bakal ada yang namanya tugas besar yang harus kita kumpul gitu, tepat pada waktunya. Tapi sebenarnya tugas besar ini tuh udah harus dicicil dari awal-awal semester. Jadi setiap prosesnya itu, setiap minggunya itu ada. Jadi di tugas besar itu sebenarnya udah nyatuin aja gitu, udah finalnya aja gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin keteteran sama kita buat ngerjain tugasnya? Jadi bener banget, manajemen waktu itu
benar-benar mempengaruhi kita dalam memanage tugas-tugas ini biar bisa selesai tepat pada waktunya. Kalau dari aku pribadi, aku tahu sih kelemahan aku tuh bosanan banget kalau ngerjain satu tugas itu lama-lama. Jadi aku biasanya ngerjain tuh dalam satu waktu, aku nggak cuma ngerjain satu tugas, tapi ada beberapa tugas, tergantung nih. Kalau aku udah mentok sama tugas yang pertama, kalau kelamaan dipikirin kan jadinya buang-buang waktu ya. Jadi aku masuk ke tugas yang kedua, tapi aku pilih yang lebih ringan gitu loh. Kan ada prinsip kalau sedikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Jadi sedikit-sedikit dikerjain dari awal itu udah diangsur-angsur. Jadi lama-lama insya Allah dia bakal selesai juga kok. Jadi nggak usah stres. Emang ini gak stres dulu kerja dah? Stres banget. Cuma bisa ngomong, tapi ya itu tadi, aku kan udah menggambarkan nih ke teman-teman. Kalau dulu aku tuh nggak punya gambaran sama sekali nih buat kuliah di arsitektur itu gimana. Gambarannya tuh ada tapi tipis-tipis banget. Dan gimana ya? Ntar deh aku bikin sesi curhat khusus untuk kuliah arsitektur dulu selama aku berjuang buat kuliah itu gimana. Ntar ya kapan-kapan kita cerita. Tapi di sini ya itu tadi, untuk tugas itu emang banyak, tapi kita bisa kok bikin dia nggak numpuk dengan cara bisa manajemen waktu, dan kita punya trik-trik sendiri untuk bisa ngerjain tugasnya. Ya seiring berjalan waktu kita pasti bisa kok nemuin trik-trik gitu untuk mengerjakan tugas kita gitu. Pertanyaan yang ketiga, apa aja sih yang kita pelajari di jurusan arsitektur itu? Ini bakal panjang banget, tapi aku mencoba menyingkatkan, dan semoga di kesempatan lain aku bisa ngebahas lebih lanjut lagi kalau emang ada pertanyaan. Jadi kita kuliah di jurusan arsitektur itu yang dibahas sebenarnya luas banget. Selama itu masih berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua itu ada ruang, dan yang ketiga ada aktivitas. Jadi intinya kalau ada yang ketiga hal ini, ada manusia, ada aktivitas, ada ruang, itu pasti akan selalu bersinggungan dengan yang namanya arsitektur. Makanya topik-topik yang kita bahas di arsitektur itu bener-bener banyak dan luas. Buat beberapa contohnya aja, kita tuh juga belajar tentang bagaimana perilaku manusia. Simpelnya gini, perilaku manusia itu maksudnya dalam bergerak gitu ya. Misalnya kita jalan di dalam satu lorong. Untuk menentukan ukuran dan idealnya ukuran sebuah koridor itu, kita bisa menghitung dari gerak-gerik atau perilaku manusia ini. Terus desainnya nih, desain yang bakal kita wujudkan bakal gimana gitu, biar orang ini yang berjalan di satu lorong itu dia nggak ngerasa capek gitu. Desain-desain apa yang kita hadirkan di lorong-lorong itu, maksudnya di koridor itu, biar dia nggak ngerasa capek jalannya, terus dia nggak ngerasa bosen, dia nggak ngerasa takut gitu buat jalan di koridor itu. Terus itu kan udah perilaku manusia, psikologi manusia kita juga belajar. Itu untuk hal-hal yang umumnya gitu. Untuk hal yang lebih fokus nih seputar arsitektur itu kita pastinya belajar tentang menggambar teknik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menggambar, tapi dalam lingkup teknik ya, menggambar teknik gitu. Jadi beda menggambar teknik sama gambar seni gitu sih kurang lebih yang aku pahami. Terus juga banyak banget teori-teori yang kita pelajari, teori sustainable architecture, teori urban architecture, terus juga arsitektur tropis karena kita ada di negara yang tropis. Terus juga ada preservasi konservasi, di mana itu berfokus pada kajian-kajian tentang bangunan-bangunan tua, kota-kota tua, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya itu dilindungi secara nilai yang terkandung di dalamnya. Terus banyak lagi sih yang kita pelajari. Untuk lebih rincinya, mungkin teman-teman bisa ngeliat di web kampus yang teman-teman pengen masuk gitu ya. Jadi biasanya di kampus tuh kan ada kayak kurikulumnya gitu ya. Di kurikulum tuh nanti dia ada tuh ngejelasin mata kuliah apa aja yang ada di jurusan arsitektur di kampus tersebut. Karena fokusnya itu pasti bakal beda-beda setiap kampus. Nah gitu tuh gambaran untuk mata kuliah atau apa aja sih yang kita pelajari di jurusan arsitektur. Kita pending dulu karena lagi azan dan mau sholat asar dulu. Jangan lupa sholat guys. Oke, lanjut. Ada yang nggak sih sama perbedaan suaranya? Tadi suaranya kurang bersih ya? Karena tadi tuh aku lupa pakai mic. Sekarang baru aku pasang. I'm so sorry. Lanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Nah, banyak juga nih yang nanya, kalau masuk jurusan arsitektur itu harus bisa gambar nggak sih? Kalau ditanya bisa gambar, ya harus bisa. Karena kita udah tahu nih, kalau di jurusan arsitektur itu pasti kita bakal ketemu terus sama yang namanya gambar dari awal semester sampai akhir semester nanti. Itu pasti. Mau mata kuliahnya itu seteoritis apa, tapi selipan-selipan gambar itu pasti harus ada gitu. Karena kita itu akan dibiasakan nantinya sama yang namanya visual note taking.
Terus kita juga dituntut untuk bisa mengimajinasikan sesuatu, dan yang ada di imajinasi kita itu bisa dituangkan lewat gambar. Karena kita berkomunikasi itu, presentasi yang paling besarnya itu adalah dengan gambar. Iya, anak arsitek harus bisa gambar. Tapi tenang aja, kita nggak harus jago gambar kok. Yang penting bisa dulu nih. Karena aku dari awal juga kayak gitu, aku nggak jago-jago banget gambar, bahkan sampai sekarang gitu ya, nggak jago-jago banget. Tapi setidaknya aku bisa gitu, bisa sedikit menuangkan apa yang ada di pikiran aku ke sketsa lah gitu misalnya ya. Atau apa yang aku lihat bisa lah aku sketsakan gitu, walaupun gak bagus-bagus amat. Tapi ada juga kok yang bagus banget, karena itu emang dilatih, karena dia emang suka dan ngelatih setiap hari. Beda cerita sama aku. Nah, jadi kalau kamu emang mau kuliah di jurusan arsitektur, dengan kamu memiliki bekal bisa gambar dulu, itu udah kok, udah cukup. Bisa gambar, terus bisa menuangkan apa yang ada di imajinasi kamu gitu ke kertas, ke gambar, itu udah jadi nilai yang sangat plus. Nanti untuk selanjutnya itu di kampus kita bakal belajar dari awal dulu, menggambar teknik itu bagaimana, itu bakal dilatih setiap harinya di kampus. Jadi tenang aja, lo nggak jago-jago banget gambar tapi bisa gambar, pede aja masuk, dengan catatan harus double effort, harus bisa berusaha, harus latihan terus di rumah, nggak cuman ngandelin di kampus, biar di kampus itu nggak susah-susah banget ngikutin perkuliahannya. Pertanyaan yang kelima, gambarnya itu manual atau digital sih? Nah, jawabannya adalah dua-duanya. Ada gambar manual, ada gambar digital. Jadi gambar manual itu kayak yang emang kita pakai pensil, terus ada kertas, ya udah kita oret-oret di sana. Pakai penggaris semuanya pakai alat tulis yang ada, itu manual namanya. Kalau menggambar digital itu gambarnya pakai software di komputer atau laptop gitu. Biasanya pakai AutoCAD, pakai SketchUp. Itu sih yang dasar-dasar yang umumnya. Jadi nanti di semester-semester awal itu kayak semester 1 sama 2 itu full manual aja. Nanti kalau udah di semester 3 sampai semester 8 itu baru deh dikombinasi, ada manual, ada digitalnya juga. Dan untuk pertanyaan yang keenam itu nanya masalah biaya. Biaya untuk kuliah di jurusan arsitektur itu mahal nggak sih? Sebenarnya mahal atau murah itu relatif banget.